Idealnya mengundurkan diri dari anggota partai politik itu kan sudah tidak memenuhi lagi syarat sebagai anggota partai. Ya, misalnya saya lah mundur dari partai politik, status saya anggota DPR. Terus secara etika kan nggak matching ya. Misalnya Bang Tiung atau Rizal Falevi ini ada konflik internal partai dari sejak mereka dilantik. Dualisme. Yeah. Dari sejak mereka dilantik itu sudah masalah sebenarnya. Itu permasalahannya terus sampai hampir habis jabatan. Yeah. Dari naik aja udah masalah, gimana kalau udah naik gitu ya? Ya. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain saat rekaman ini kami lakukan, pemilihan umum atau pemilu 14 Februari 2023 tinggal 50 hari lagi. Tentu berbagai langkah, strategi, upaya, dan usaha terus dilakukan partai politik bersama calon anggota legislatifnya untuk dapat merebut kursi, baik di DPRK, DPRA, DPR RI maupun DPD. Begitupun ada sejumlah persoalan yang masih terus mengganjal. Salah satunya adalah bagaimana status satu anggota DPR atau satu caleg yang masih menyandang dua partai politik. Terkini beberapa hari lalu, salah seorang anggota DPR Aceh, Hendra Budian dari Partai Golkar yang sudah hengkang ke Partai P3 juga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Perdata Khusus Politik untuk terkait dengan pergantian antara waktu dirinya sebagai ketua atau wakil pimpinan DPR Aceh. Tapi gugatan itu termentahkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tapi persoalan tidak sampai di situ. Masih ada juga M. Rizal Falevi Kirani, politisi Partai Nangro Aceh, PNA, yang meloncat ke PKB. Kemudian juga ada Samsul Bahri alias Tiung yang dari PNA juga ke Golkar menuju kursi DPR RI. Ada juga Martini, ada juga Romen, ya, Ajhar Romen. Bagaimana status hukum? Bagaimana aturan main? Bagaimana soal etika politik? Saat ini saya mengundang mantan komisioner senior, mantan komisioner senior untuk Aceh. Beliau adalah Muhammad Munawar Shah. Munawar Shah, Pak Munawar ini atau Tengku Munawar ini, kenapa saya katakan senior? Beliau menjabat komisioner KIP Banda Aceh 2 periode, ditambah 1 periode komisioner KIP Aceh. Jadi sudah 15 tahun bergelut dengan penyelenggara pemilu. Saya kira cukup berpengalaman. Oleh karena itu, saya kira malam ini saya mengundang narasumber yang sangat berkompeten. Kita tanyakan langsung. Ini Pak Munawar, saya langsung sajalah. Tadi sudah saya bacakan ya. Ada Pak Lepi yang saat ini masih anggota DPRA berstatus PNA. Tapi dia juga hari ini caleg di PKB. Ada Martini, bahkan Tiung dari PNA juga DPR RI. Ini dalam status aturannya bagaimana? Dan ini kan paling tidak setengah dari mereka produk ketika Pak Munawar masih sedikit. Ya. Regulasinya seperti apa nih? Ya, terima kasih Bang Saleh Ya. bisa hadir di sisi lain. Alhamdulillah. Ya, dari beberapa kesempatan belum sempat selalu hadir. tidak ini berhalangan. Ini bisa kita hadir. Iya. Pertama ya terkait dengan keanggotaan partai politik lokal dengan partai politik nasional ini. Itu ketentuan regulasinya ada. Ya. Baik di pasal 83 di Undang-Undang 11 tahun 2006. Ya. Yang menyebutkan keanggotaan partai politik lokal itu dapat menjadi partai politik salah nasional. satu anggota partai politik. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga tidak untuk partai politik lokal saja. Lokal saja. Jadi kalau anggota partai nasional tidak boleh jadi partai lokal. Kalau diundang di pasal 83 itu hanya untuk partai politik lokal. Jadi partai politik lokal dapat dui keanggotaan lah. Iya. Kemudian itu diatur lagi dalam PP 20, PP tentang partai politik lokal tahun 2007. Bahwa bahkan ada bab khusus itu bab 5 terkait dengan afiliasi, terkait dengan keanggotaan rangkap. Itu dibolehkan bahwa keanggotaan partai politik itu lokal untuk ruang partisipasinya itu diberikan kebolehan untuk
merangkap keanggotaan dengan satu partai politik nasional dalam rangka membuka ruang partisipasi bagi anggota partai politik lokal untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Nah, dalam ketentuan peraturan KPU tentang pencalonan, salah satu syarat dicalonkan sebagai calon legislatif adalah menjadi anggota partai politik. Dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Ya. Dan ini ada kondisi di mana beberapa anggota DPRA dan juga anggota DPRK di seluruh Aceh itu ada yang kemudian bukan menggunakan ketentuan PP 20 untuk naik caleg DPR RI, nah, tapi naik caleg DPRA lagi atau naik caleg DPRK lagi dengan kendaraan partai yang berbeda. Ya, benar. Dari partai sebelumnya partai lokal, dia kemudian maju ke partai nasional. Sebagaimana nama-nama yang tadi Abang Saleh sebutkan, ada Bang Martini, ada Romer, ada Pak Levi, ada Hendra Budian, ada Pak Levi ya. Ada juga yang menggunakan kesempatan untuk naik DPR RI, nah, seperti Dahlan, Tiung, itu ada Bang Tiung, itu mereka menggunakan kesempatan untuk naik DPR RI dengan ruang partisipasi boleh menjadi ada juga Toke Suum. Ada juga Toke Suum ya. Ramli MS. Ramli MS dia kan anggota partai. Yang tidak boleh mereka menjadi pengurus partai. Jadi double kepengurusan yang tidak boleh. Kalau double keanggotaan boleh. Nah, persoalan yang kemudian kan sejak ada yang disampaikan pencalonannya sejak awal. Dari awal sudah dimasukkan namanya. Ada juga yang mengambil ruang pada saat pencermatan DCS, dia masukkan. Ada juga yang menunggu di akhir, di pencermatan DCT. Nah, oleh sebab itu ada surat Kemendagri. Surat Kemendagri nomor 100, tanggal 16 Juni kalau saya tidak salah. Itu surat itu disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD provinsi, dan ketua DPRD kabupaten kota seluruh Indonesia. Terkait bahwa ada ketentuan dalam MD3, kemudian ada ketentuan dalam pencalonan bagi mereka yang sudah ditetapkan dalam DCT dan sebelumnya mereka mewakili partai yang berbeda pada pemilu 2019 dan sekarang maju dengan partai yang berbeda, itu setelah penetapan DCT, hak dan kewenangan, status hak dan kewenangannya itu dicabut, berhenti. Ya, secara otomatis berhenti. Kalau ya tentu ada prosesnya di situ. Ya, kalau kita lihat surat KPU, surat Mendagri ini kan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangan sejak yang bersangkutan ditetapkan dalam DCT. Nah, disinilah ada proses. Begitu juga dalam peraturan KPU. Peraturan KPU hanya menyebutkan dia menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota partai politik sebelumnya. Jadi kan ada yang maju, dia anggota partai politik sebelumnya, tapi tidak status anggota DPR. Ada yang berstatus anggota DPR. Jadi semua saya lihat fenomenanya, dinamikanya, mereka mengundurkan diri dari anggota partai. Tidak dari DPR? Tidak dari DPR. Ini secara aturan gimana? Nah, kalau secara aturan memang dia masuk dalam ruang, ada 3 pihak, ada 4 pihak malah di situ. Partai politik. Partai politik mengajukan proses dengan dia mengundurkan diri. Karena ketentuan anggota DPR berhenti itu kan ada beberapa hal. Ada meninggal dunia, berhalangan tetap meninggal dunia ya, mengundurkan diri, kemudian cacat ya. Termasuk dalamnya adalah melanggar ADART, itu disebutkan dalam PP 20. Melanggar hukum kan? Melanggar hukum, ingkrah putusan kan. Atau dia mengundurkan diri dengan sadar sendiri. Nah, ini kan banyak yang mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya. Idealnya mengundurkan diri dari anggota partai politik itu kan sudah tidak memenuhi lagi syarat sebagai anggota partai. Orang udah mundur kok. Sudah mundur. Tapi ini kan mundurnya sebagai anggota partai politik, nggak mundur sebagai anggota DPR. Nah, ini semestinya kondisi ini partai politiknya yang segera langsung mengajukan proses PAW. Terlepas dari apakah partai politiknya belum mengusulkan atau lama mengusulkan, logikanya sajalah seperti Pak Munawar katakan tadi, kalau misalnya saya lah mundur dari partai politik, status saya anggota DPR, secara etika kan nggak matching ya. Kalau kita mau, dia mewakili siapa kemudian? Kan? Karena sudah mengundurkan diri dari anggota partai politik yang diwakilinya pada pemilu. Tapi lagi-lagi itu kan ada mekanisme administrasi hukum di situ. Ada peraturan KPU tentang penggantian antar waktu, ada undang-undang MD3 di situ, ada peraturan tentang pemerintah daerah di situ. Jadi
saya sebutkan beberapa pihak tadi, partai politik kalau sama sekali tidak pernah mengajukan proses penggantian antar waktu kepada anggota DPR-nya yang sudah mengundurkan diri, apa yang mau diproses oleh DPR? Kan gitu, tidak ada satupun surat mengajukan. Apa yang diproses DPR? Nah, ketika DPR mendapatkan masukan surat dari partai politik, DPR punya bamus. Lalu dia baru kemudian ada limitatif waktu, baru dia sampaikan suratnya ke KIP. Nah, secara aturan waktu tinggal 53 hari lagi. Apa masih memungkinkan? Memungkinkan kalau penggantian. Sampai kapan itu batas waktu? Kalau penggantian antar waktu kan anggota DPR ini kan masih sampai Oktober 2024. Oh, jadi kan tidak ada Oktober 2024 kan mereka dilantiknya. September ya, September. Jadi walaupun nanti setelah selesai pemilu, ini 9 bulan ya. Ini ya? kan sudah tinggal berapa bulan lagi nih? Ya. Ini kan di Desember ya. Ya. Berarti ke pelantikannya 30 September ya. Berarti 11 bulan ya. 9 bulan ya. Ya. 9 bulan sisa masa jabatan. Nah, apakah kemudian mengajukan proses penggantian antar waktu ini masih memenuhi syarat? Enggak, batas waktu untuk pengajuan antar waktu itu kapan? Nah, sebenarnya kan dia ada masa jabatan, sisa masa jabatannya. Sisa masa jabatan daripada anggota DPR yang masih menjabat ini, yang ini harus dilihat di dalam PKPU dan dalam Undang-Undang MD3 berapa lama dia. Nah, karena bisa jadi nggak bisa lagi diusulkan karena sudah waktu tinggal 9 bulan lagi. Iya. Kalau pengalaman periode yang lalu berapa bulan lagi? Di PKPU 6 itu terkait dengan berakhir masa jabatan itu tidak bisa diajukan lagi penggantian antar waktu jika masa jabatannya tersisa 6 bulan. Berarti itu nggak bisa diinikan lagi. Nah, apakah bagaimana partai ada mengusulkan? Nah, inilah persoalannya. Ada administrasi hukum. Ya. Nah, kalau mengacu pada surat Kemendagri ini stop kan? Stop. Nah, stop. Jadi status hak dan kewenangannya dengan ditetapkan itu selesai. Nah, tapi kan kemudian bagaimana menjalankan surat Kemendagri ini bagi para bupati, para gubernur, para DPRD? Kalau ada batasan bahwa batas waktu tidak bisa diajukan PAW lagi berapa sisa masa jabatan. Ini persoalan juga. Persoalan juga ya. Tadi menarik persoalan status rangkap antara partai nasional dengan partai lokal. Ya. Walaupun tadi ada aturan-aturan yang Pak Munawar sebutkan, saya ingin apakah memang pindah partai lokal dari lokal ke nasional ini bisa serta-merta gitu. Misalnya saya dari partai lokal, kemudian saya anggota DPR partai lokal, kemudian saya pindah status saya, atau memang harus ada misalnya perjanjian antara partai lokal A dengan partai lokal nasional. Partai nasional ya. Ya. Ya, dalam bab 5 PP 20 itu menyebutkan bahwa ada izin ya, atau ada afiliasi kerjasama antara satu partai politik lokal dengan satu partai politik nasional. Afiliasi kerjasama bisa dalam bentuk pencalonan pilkada. Kan? Mereka dengan perolehan kursi bisa bergabung koalisi mengajukan calon gubernur, calon bupati, itu satu afiliasinya. Bisa juga afiliasi dalam bentuk rangkap keanggotaan tadi. Itu tertulis ya harusnya. Rangkap keanggotaan itu kalau kita lihat ada izin tertulis, harus PP 20 itu menyebutkan ada kerjasama antara partai A dengan partai B, partai lokal A dengan partai nasional. Tertulis ya. Nah, tertulis tidak tertulis ini kan bagaimana kedua partai sebagai instrumen, kedua partai baik lokal maupun sebagai instrumen hukum, mereka sebagai badan hukum melakukan kerjasama ya mestinya ada agreement. Ada agreement. Ada agreement. Enggak seenak dewe kalau orang ya. Ada agreement kan? Mestinya seperti itu. Nah, itu mungkin diatur dalam pedoman organisasi masing-masing partai. Tapi feeling saya kayaknya nggak ada tuh. Nah, ini persoalannya kita lihat di masing-masing ini kan? Iya, nggak kayaknya bisa segampang itu ya. Jadi bisa saja Bang, karena kan PP 20 itu memberikan ruang yang luas kepada anggota partai politik lokal untuk jadi anggota partai politik nasional. Jadi ya bisa. Nah, ini kan peluang ini kemudian dimanfaatkan untuk mungkin dalam proses pencalonan. Mungkin kalau sebatas pencalonan ini nggak ada khilafiyah lagi ya. Yang saya coba dalami itu tadi bahwa kan apakah bisa serta merta, ternyata tidak. Harus ada kerjasama. Harus ada
agreement ya. Iya, ada kerjasama. Kesepakatan kerjasama ya, bahwa partai A, katakanlah gini lah, misalnya seperti Mualim lah dengan Gerindra ya. Ketika ini keluar, lalu Mualim mundur sebagai dalam jabatan di Gerindra gitu ya. Ya itu juga saya terkait dengan persoalan Mualim sebagai ketua Partai Aceh itu, jubirnya Pak Nurzari itu sempat menghubungi saya, menanyakan bagaimana. Saya bilang yang boleh itu keanggotaan. Di Mualim sebagai anggota Partai Aceh, juga anggota Partai Gerindra. Jadi bila dia double kepengurusan itu nggak boleh. Maka kemudian beliau mundur. Mundur dari situ. Walaupun ada juga yang belum mundur gitu. Iya. Iya. Ada juga yang belum mundur. Ya. Nah, itu tadi bicara regulasi lah. Sekarang bicara orang Aceh, bicara akademisi. Pak Munawar juga seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Aceh, kemudian mantan komisioner. Ini kita bicara soal etika moral nih. Menurut Pak Munawar gimana ini? Secara etika lah. Kalau moral terlalu ideal kayaknya. Ya. Malah etika lebih tinggi daripada moral. Enggak, nanti kan dibilang kita baper lagi kan. Ya, kalau pandangan saya nih ya, saya. Ketika seseorang sudah mengundurkan diri secara sadar dari partainya yang diwakili dalam pemilu sebelumnya dan sekarang maju mewakili partai yang berbeda. Selain ada ketentuan hukum, ya ada juga yang tidak tertulis itu etika. Bagaimana dia masih duduk sebagai anggota DPR, masih terima gaji, masih terima fasilitas. Atau sederhana ditanya saja, dia bergabung di fraksi apa? Sederhananya begitu kan? Ini bergabung di fraksi mana? Terus sudah mundur kan dari anggota partai politik A. Terus, katakanlah tidak bergabung di fraksi. Terus menjadi anggota DPR, duduk di dalam rapat-rapat di DPR, itu mewakili partai apa? Partai apa? Iya. Ini mewakili partai. Inilah yang disebut Bang Surya tadi. Etika tadi. Etika. Ya. Mestinya ya mungkin idealnya ya. Mungkin kita nggak semuanya berada dalam tataran ideal. Kalau kita sudah mengundurkan diri sebagai anggota partai politik dan kita tahu bahwa itu menjadi persyaratan ketika kita maju dulu, sekalian dilanjutkan dengan pengunduran diri sebagai anggota DPR. Saya ingat dulu ada almarhumah istrinya Pak Wakil Bupati Aceh Timur, Cetamiang. Beliau setelah dilantik itu hanya beberapa kali mengikuti sidang-sidang, kemudian sakit terus, dan itu diketahui oleh anggota DPR A. Dari PKS ya? Dari PKS. Iya. Tapi kemudian dia merasa bahwa kewajiban atau tugas-tugas legislatif dia nggak bisa lakukan karena dia sedang dalam proses penyembuhan. Menyampaikan pengunduran diri dari anggota DPR, menyampaikan ke partainya, karena itu kemudian terjadi PAW. Ini kan berarti ada etika yang menjaganya. Wah, saya memang anggota DPR kan bisa saja tetap terus menjabat, toh kan bisa pemberitahuan saya sedang sakit, tidak bisa mengikuti paripurna, supaya tidak kena ketentuan sanksi dalam kode etik dewan. Jadi kalau misalnya nih berapa orang nih? 5 orang apa ini? Itu macam-macam kasusnya. Iya, Diung, Dahlan, Pak Lepi, Martini, Romen, sama Hendra Budian. 6 orang ini. Ke-6-6-nya ini anggota DPR nih. Anggota DPR A. Kalau menurut Pak Munawar ini status mereka sekarang apa? Sungsang atau seperti apa nih? Nah, sekarang status mereka anggota DPR. Anggota DPR, misalnya Bang Dahlan, katakanlah Bang Dahlan. Dia apakah diizinkan oleh pimpinan partainya untuk menjadi anggota partai politik nasional? Tentu dengan dia pencalonan, informasinya diizinkan, tentu dia sekarang tetap menjadi anggota partai. Kalau diizinkan. Partai Aceh, ya kan? Saya kira pasti Partai Aceh punya pedoman organisasi. Misalnya Bang Tiung atau Rizal Falevi, ini ada konflik internal partai dari sejak mereka dilantik. Dualisme. Dari sejak mereka dilantik itu sudah masalah sebenarnya. Dari sejak mereka dilantik itu permasalahannya terus sampai hampir habis jabatan. Dan sudah berulang kali diberhentikan sebagai anggota partai. Tapi tetap dari versi Irwandi Yusuf dan Miswar Fuadi. Konflik internal pengurus sampai ke Mahkamah Agung. Dan beberapa kali juga sudah diajukan penggantian antar waktu oleh pimpinan partai politik PNA. Tapi nggak berhasil. Tapi belum diproses di DPR. Kami belum terima bahannya. Waktu saya masih di KIP belum terima bahan. Martini katanya. Martini itu memang di PAW. Di PAW oleh Partai Aceh. Kemudian diajukan penggantian antar waktu. Kemudian Martini melakukan gugatan terhadap proses PAW.
Karena menurut dia proses PAW-nya tidak dilakukan melalui Mahkamah Partai. Iya. Menang dia di pengadilan negeri. Tapi kemudian di Mahkamah Agung kalah. Dan menurut juru bicara Partai Aceh, usulannya sudah di Mendagri. Nah, usulan sudah di Mendagri. Kalau Tinggal menunggu prosesnya. Kalau Hendra Budian? Hendra Budian dalam hal pencalonan kan? Adalah Hendra Budian dalam hal pencalonan kemarin tidak dicalonkan oleh Partai Golkar di DPRA dan kemudian sudah posisinya tidak lagi wakil ketua DPRA, sudah menjadi anggota, kemudian mengambil pilihan menjadi calon P3 di dapil yang sama. Nah, masuk pada masa DCT, pada masa pencermatan DCT dan menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota partai politik Golkar. Bahkan dokumen diberikan kepada kami itu sampai dengan tanda terima. Jadi itu persyaratan kan, mengundurkan diri di atas materai, kemudian tanda terima dari partai politiknya bahwa dia sudah mengundurkan diri. Itu menjadi dokumen yang menjadi syarat. Ya. Tapi kemudian hari ini? Nah, hari ini partainya sudah mengajukan nggak di atas itu? Informasinya sudah mengajukan di PAW. Tapi di mana posisinya belum terjadi proses pergantian kita nggak tahu. Begitu juga Romen sama nih, Romen sama nih posisinya sama Martini. Kan di PAW oleh partainya, kemudian melakukan gugatan Mahkamah Partai. Mahkamah Partai dia kalah, masuk pengadilan negeri lagi. Nah, bagaimana prosesnya nih? Sudah pernah. Dan terakhir kami sudah menyampaikan nama. Kalau untuk Haji Romen kami sudah menyampaikan nama, kalau saya tidak salah peringkat selanjutnya itu Edi Sadikin. Kita sudah ajukan nama Edi Sadikin ke DPR. Tapi sekarang belum dilantik, itu nggak tahu di mana posisinya. Jadi di KIP juga punya persoalan sebenarnya. Kalau di KIP kan dia punya waktu 7 hari, Bang. Oh, kalau enggak misalnya gimana tuh? Kalau enggak dilakukan KIP salah, Bang. Oh gitu ya. Kalau enggak dilakukan ini misalnya saya dapat surat nih, usulan dari pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Zulfadli. Surat tanggal 1 November 2023 usulan pergantian Hendra Budian ya. Pengganti antar waktu Hendra Budian. Di sini Ketua DPR menyebutkan paling lama 5 hari kerja dan selanjutnya akan kami teruskan. Ya, 5 hari kerja. Ya. Ini sampai hari ini kabarnya belum ada apa-apa dari KIP nih. Gimana nih? Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada KIP. Apa masalahnya? Apakah dia membutuhkan klarifikasi? Karena kan apabila dia tidak bisa menyelesaikan waktu dalam 5 hari untuk memproses dokumen calon pengganti antara waktu selanjutnya, nama caleg selanjutnya, dia punya ruang dalam PKPU tentang PAW untuk menyampaikan surat kepada DPR bahwa kami akan melakukan klarifikasi, misalnya begitu, terkait dengan persyaratan pengajuan pengganti antara waktu. Nah, itu apakah itu ada dilakukan oleh KIP Aceh terkait dengan proses Hendra Budian, sehingga waktu 5 hari ini bisa dimaklumi apabila terlewati, ada surat pemberitahuan. Tapi dalam proses Hendra Budian ini, yang kita ketahui yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sebagai anggota partai Golkar dan maju dengan pada partai P3. Jadi, nah, Pak Munawar, hal-hal seperti ini di Komisi Independen Pemilihan ini ya, di KIP nih, apa ini masuk dalam ranah sifat informasi rahasia atau memang ini harus diketahui oleh publik? Kasus-kasus seperti Hendra Budian ini? Ini bukan informasi yang dirahasiakan. Iya. Artinya tapi kesannya kan seolah-olah dirahasiakan. Bukan informasi yang dirahasiakan, karena surat resminya kan harus dibalas. Iya. Kita berkorespondensi itu kan bukan suatu yang rahasia, kecuali sifatnya sudah kita sebutkan sifat rahasia. Iya, dari 7. Makanya saya jadi bingung juga. Paling disebutkan sifatnya penting ya. Iya, dari 7 komisioner ini 5 kan mantan komisioner. Tapi kerjanya kayak orang nggak pernah jadi komisioner KIP aja nih kalau begini. Udah lebih sebulan ini. Kalau udah lebih sebulan pasti ada persoalannya itu. Ada persoalannya kenapa tidak dilakukan proses itu. Kami tidak melakukan proses, misalnya ketika pengajuan pengganti antara waktu Bang Samsul Bahri dan Rizal Falevi itu karena ada konflik kepengurusan. Jadi kita tunggu. Ada konflik kepengurusan di pengadilan negeri, di Mahkamah Agung, kita tunggu semua itu proses itu. Jadi nggak bisa kita tindak lanjuti. Kita sampaikan pada DPR. Tadi kira-kira persoalan apa itu yang ada? Apakah internal KIP atau gimana? Sehingga KIP Aceh belum memberi klarifikasi terhadap surat pimpinan DPR. Saya enggak bisa memastikan. Kira-kira biasanya itu. Mungkin saya menduga KIP Aceh itu mungkin akan melakukan proses klarifikasi. Karena yang memungkinkan waktu itu terlewati melakukan klarifikasi. Jadi misalnya gini, ada anggota partai politik tiba-tiba diberhentikan.
Nah, kami pernah melakukan klarifikasi itu kepada Pak Zaharomen. Nah, tiba-tiba dia nggak tahu apa ada salahnya, tiba-tiba diberhentikan. Tiba-tiba masuk surat. Kita klarifikasi. Tapi kita menggunakan waktu 5 hari itu. Oh benar, sudah mendapatkan SK pemberhentian dari partai. Oh persoalan ada internal partai kisru, di antara dia dengan pengurus-pengurus partai, kita nggak masuk. Tapi kita tanya, apakah sudah menerima pemberhentian suratnya? Sudah. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh Partai Golkar menghadapi kasus seperti ini? Sebagai partai pengusul pergantian. Ya pasti kan partai Golkar punya alat kelengkapan di Dewan. Punya fraksi. Ya kan? Harusnya fraksi ya. Ya, punya fraksi mereka. Bahkan juga punya anggotanya di bidang terkait dengan ini di komisi mana. Ya, kan punya dia. Di Bamus mereka punya. Iya. Ya. Jadi partai politik lah yang mengawal itu. Maksudnya enggak dari Partai Golkar sendiri terhadap KIP apa yang bisa dilakukan? Terhadap proses yang memang kita nggak tahu, Peri sangat tertutup nih. Ini KIP sekarang juga sangat tertutup nih. Ditanyakan saja. Kita sering itu. Bisa ditanyakan. Kita sering ketika waktu periode kami beberapa partai politik melihat kenapa nih kami nggak diproses PAW-nya. Itu Pak Miswar Fadi berulang-ulang kali datang ke kantor. Menanyakan kenapa tidak diproses PAW usulan kami gitu. Sekarang belum terima surat dari DPR. Mau PAW apa gitu. Oke, masalahnya rupanya surat dari pimpinan DPR belum turun ke KI. Konsepnya sudah beredar kemana-mana. Tapi suratnya belum masuk. Jadi kita kan mau konsepnya sudah beredar kemana-mana di media sosial, tapi belum dibubuhi tanda tangan oleh ketua DPRA, belum dibubuhi nomor. Nah, saya pegang bisa juga gitu ya. Itu sudah diketahui di publik terkait dengan surat konsepnya untuk pergantian Bang Samsul dan Bang Rizal Falevi. Tapi kan suratnya kita terima. Kapan diantar oleh... Malah sudah masuk berita lagi ya. Masuk berita. Ada malah foto-foto suratnya kan. Tapi suratnya belum pernah kita terima di KIP. Terus kita mau proses apa? Ya agak melenceng dikit lah. Seperti kemarin misalnya 8 kepala dinas gitu ya. Udah ada beritanya tiba-tiba hari ini belum diganti ya. Ya memang itu. Atau di prank gitu. Prank. Oke, apa saran Pak Munawar terhadap situasi dan kondisi seperti ini kira-kira? Pertama memang ada kelemahan, Bang. Saya melihat ada kelemahan di dalam dulu di masa periode sebelumnya KPU RI itu tegas dia dalam peraturan KPU tentang pencalonan. Apabila ada rangkap keanggotaan partai politik ini di antara misalnya satu partai politik nasional ada partai ada mungkin juga terjadi gitu. Ada 2 orang dia dulu di partai A, partai B, sesama partai politik nasional. Itu di anggota DPR dimintakan dokumen pemberhentiannya. Tegas. Tegas. Jadi kalau sekarang saya lihat, saya mengalami, mungkin ini juga bagian daripada afirmasi KPU ya. KPU membuka ruang agak lebih luas, tidak terlalu saklek gitu ya, kepada partai politik. Sehingga berulang-ulang kali kerja kami berulang-ulang. Di masa pencalonan masuk nih daftar calon, kita periksa dokumen. Tiba-tiba calon yang kita periksa diganti lagi, masuk kita periksa lagi. Di masa pencermatan DCS, partai boleh masukkan lagi, merubah-rubah nomor urut masih bisa. Di masa pencermatan DTT masih juga bisa. Nah, ini bahkan kalau di lapangan ada pecaleg yang kadung sudah cetak spanduk nomornya rupanya berubah. Ya. Jadi berulang kali. Salah satu mungkin saya lihat ini ada afirmasi ya, atau apa namanya, ruang yang diberikan terbuka kepada partai politik, kewenangan untuk mengusulkan calon itu ada pada partai politik. Tapi kemudian kalau sebelumnya setelah diajukan itu setelah pencermatan DCS dan masuk DCS, selain ada tanggapan masukan masyarakat, itu partai tidak bisa lagi otak-atik nomor urut. Tanggapan masyarakat atau calonnya sendiri mengundurkan diri itu baru boleh naik dia peringkat selanjutnya. Naik nomor urut selanjutnya ke atas dengan persetujuan partai. Sekarang nggak boleh. Boleh kutak-atik. Boleh kutak-atik sampai pencermatan DCT. Nah, jadi ini juga dimanfaatkan kesempatan ini. Ruang ini oleh orang-orang di partai politik yang mencalonkan diri dalam proses pemilu ini. Jadi dia tunggu di masa DCS, ditunggu di masa DJT. Dokumen dipersiapkan. Nanti ada yang masuk dulu namanya, nanti mengundurkan diri. Baru masuk calon pengganti
dalam Iya. DCS. Main tak umpet lah nih ya. Ya. Main tak umpet. Tapi Keluar mau saja. tidak mau ya kita sebagai penyelenggara ketiga itu ya jalankan saja aturannya. Iya. Jalankan ya, kita terima, boleh nggak terima. Harus terima, harus verifikasi. Iya. Bagaimana maka uji baca Quran itu kemarin itu kalau Bang Sarai masih kan sampai 4 kali ya. Iya. Di tahap pertama untuk yang didaftarkan di awal, kemudian di masa pencermatan DCS. Dulu nggak ada itu kayaknya. Dulu Sekali ya. sekali pada saat Bagi yang tidak hadir atau yang mengulang gitu. atau bukan mengulang atau yang digantikan karena Digantikan, tidak iya. bisa mengaji, orang baru diganti. Orang baru. Sekarang kan di masa Selesai, pencermatan ya. DCS ada lagi, di masa pencermatan DCT ada lagi. Ada konsekuensi memang kita ikuti aturannya, menyesuaikan aturan nasional dengan aturan lokal. Baik, Pak Baik, Munawar, terima kasih terima kasih atas kehadirannya. Saya kira cukup membantu untuk pemahaman masyarakat. Saya pun awalnya nggak paham juga nih. Terus setelah mendengar malam ini agak lebih paham, terutama kita bicara soal etika dan moralitas nih ya. Karena etika ini sebenarnya masalahnya tergantung pada setiap individu. Ya, Ya, bagaimana mereka bisa menjaga etika ya kan. etikanya. Kalau karakteristik mereka menganggap bahwa ini harus dijunjung tinggi, pasti ya mereka. Ya. Apalagi jadi anggota DPR. Dari naik aja udah masalah, gimana kalau udah naik gitu ya? Ya, akan mundur gitu kan. Tapi ya tadi terpulang pada masing-masing pribadi. Iya, ruang pribadi masing-masing. Kadang-kadang juga ada ketentuan proses hukum, nunggu proses administrasi hukum dulu. Iya, Kita hormati juga lah. penting juga. Semua punya hak ya. Punya hak. Terima kasih Pak Ya, Munawar. sama-sama, Bang. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami seputar mengenai satu caleg dua partai. Tentu setelah mendapat penjelasan dari narasumber Pak Munawar Shah, Anda akan lebih paham. Saya sendiri juga baru paham ya soal-soal aturan main, terlepas persoalan etika dan moral tadi. Hanya saya mungkin kalau boleh saya sedikit berpesan, kalau seperti kami katakan tadi, kalau baru naik saja udah bermasalah, gimana kalau sudah di DPR? Dan tentu sebagai pemilih kita tidak akan memilih orang-orang yang punya track record yang menjadi troublemaker di setiap partai politik. Saya kira itu nggak usah lah kita bantu pilih lagi. Tapi itu terserah Anda semuanya. Kami tidak memaksakan. Mudah-mudahan menjadi pencerdahan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dahulu sama yang sekarang jauh beda. Itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.